Sudah mulai di-record juga, jadi nanti mungkin bisa ditonton ulang kalau misalnya tiba-tiba ada yang sinyalnya kurang baik. Oke. Bu April juga sudah hadir langsung dari kantor ya di Bandung ya Bu April ya? Ya di Bandung. Sudah hadir. Halo. Saya di Bogor. Iya. Peserta banyak dari mana Mbak? Peserta dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang luar negeri kayaknya Bu April. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Alhamdulillah. Ini banyak yang profesinya, ada yang dokter, ada yang memang penjual buku, ada juga yang rempah-rempah, banyak banget tadi ada bidan, dia ada home baby care gitu, jadi dari berbagai produk. Sudah banyak ya. pada itu berarti ya? Betul, banyak yang sudah mulai berwirausaha, tapi mungkin masih di step yang awal lah, ibarat kata gitu, seperti Bu April dulu mulai di tahun berapa ya Bu? 2010 ya Bu ya, awal-awal ya? Ya. Mungkin itu. Baik, karena sudah jam 1 tepat, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman silahkan bisa dimatikan audionya dan dinyalakan videonya ya. Kita akan menyimak wow sharing atau woman to woman sharing hari ini yang diselenggarakan oleh Momon Q Project dan mengundang Ibu Siska Aprilianti sebagai owner dari Avani Fashion, Mini Gold Bandung dan Komau Kimchi. Nah, baik, nanti sistemnya saya akan bacakan dulu rundown-nya. Jam 1 sampai 13.05 kita akan opening. Saya akan bacakan juga CV-nya Bu April. Kemudian nanti Bu April akan menceritakan bagaimana proses bisnisnya. Ini mungkin yang saya tertarik sekali ya, sudah 11 tahun berbisnis dan macam-macam pula bisnisnya. Rada nggak nyambung, yang satu tekstil, yang satu emas, yang satu kimchi, kan agak aneh gitu ya. Nah, kenapa sih, nanti kita tanya lah Bu April kenapa harus begitu. Terus kemudian nanti kita 13.20 saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang saya pilih dan saya gabung. Jadi ada banyak banget pertanyaan yang masuk Bu April, bisa hampir kayaknya 35-an gitu ya, kalau dibacain satu-satu nggak cukup waktu. Jadi saya pilih yang kira-kira mewakili yang pertanyaan terulang, berarti kan itu mewakili ya dari teman-teman semua. Setelah itu nanti sekitar 14.20 kita akan foto closing statement dari Bu April dan kemudian penutupan gitu ya. Nah baik, saya akan lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu membacakan CV dari Bu April. Bu April ini tadi seperti disebutkan adalah owner dari Avani Fashion, kemudian Mini Gold Bandung dan Komau. Dealer ya, kalau Mini Gold dealer ya? Oh, dealer Mini Gold Bandung, betul ya. Kemudian beliau S1-nya ini di sastra Inggris, S2-nya MM, Magister of Management berarti Bu April ya? Betul. Kemudian bekerja di pabrik tekstil, jadi Inggris Master of Management, kemudian bekerja di pabrik tekstil selama cukup lama ya Bu April ya, 11 tahun. 19 tahun itu sempat di ini juga dengan ngajar. Saya sempat ngajar bahasa Inggris 1-2 tahun pindah-pindah ya seperti, tapi sebagian besar waktu saya dihabiskan di tekstil. Itu juga mungkin yang akhirnya menjadikan Bu April banyak bisnis awal pertama adalah di bidang tekstil begitu ya. Memulai bisnis 2010, sekarang berarti sudah mau 11 tahun gitu ya. Jadi periode kerja sama periode bisnisnya sama nih. Mungkin ada beberapa yang kayak saya kerja baru setahun 2 tahun pengen langsung bisnis gitu ya. Ini Bu April sudah kerja dulu lebih lama gitu ya. Mungkin pengalamannya juga lebih banyak. Oke. Baik, mungkin tanpa berpanjang cerita lagi, saya akan serahkan kepada Bu April untuk menceritakan bagaimana proses memulai bisnis gitu ya Bu, dari 2010 mungkin atau mungkin sebelumnya kepada teman-teman yang sekarang hadir. Enggak Bu April? Baik, ya terima kasih Mbak Amelia. Ini udah senang banget sih bisa ketemu sama ibu-ibu muda ini ya, yang punya semangat belajar. Senang banget, alhamdulillah. Ini saya panggilnya teman-teman aja ya, biar ya tuh Bu, boleh. Iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sharing-sharing santai aja ya, karena waktunya juga sangat terbatas. Tadi saya mau menyampaikan apa nih, grogi juga nih di depan mama-mama ini.
Yang kinyis-kinyis, ya ampun, kayaknya umurnya itulah sudahlah masa ngomong ya. Tapi Ibu juga masih Oke. berjiwa muda, Bu. Ya dong, harus itu ya. Harus itu. Baik, ya tadi sudah disampaikan sama Mbak Lia, betul gitu ya. Jadi kurang lebih saya kerja sekitar 10 tahunan itu tadi ya, 10-11 tahun. Ya mungkin kalau di tekstilnya mungkin saya katakan 9 lah. Jadi 2 tahunnya kan saya sempat ngajar-ngajar gitu ya, ngajar bahasa Inggris. Nah, jadi di perusahaan pertama yang saya kerja itu, alhamdulillah perusahaan itu maksudnya gini, jadi kalau saya perhatikan, dia perusahaan yang paling bagus dalam rekrutmen gitu. Jadi sebelum saya memulai bekerja itu 3 bulan pertama, 6 bulan kalau nggak salah, bahkan kita belajar tentang flow proses tekstil dari A sampai Z. Mesinnya dari mulai benang itu kenapa bisa jadi benang, dari mulai bahan baku benang sampai kemudian di weaving menjadi kain, kemudian dicelup dan di printing dan seterusnya, dan pemahaman tentang mesin itu lumayan dalam gitu. Itulah yang mungkin salah satu ilmu pertama yang saya dapat, yang itu juga menjadi modal saya sampai hari ini gitu. Nah, itu kurang lebih 2 tahunan saya bekerja, kemudian saya ngelamar di trading. Jadi trading itu yang sekarang saya jalani gitu ya, sebagai trader. Kemudian dari trader saya pindah lagi ke tekstil lagi, benang, spinning. Jadi perusahaan spinning yarn itu adalah perusahaan pabrik benang ya, pabrik pembuatan benang. Terus kemudian saya pindah lagi ke trading gitu ya, trading yang besar yang saat itu di tahun 2004 itu dia top 5 di Singapura. Jadi perusahaan head office-nya di Singapura. Jadi di situ juga pengalaman. Jadi memang perusahaan besar itu buat saya itu sangat menambah wawasan ya. Pengalaman saya jauh lebih matang gitu ya, dimatangkan di sana. Jadi karena kan besarnya perusahaan, otomatis kompleksitas permasalahan semakin besar gitu ya. Jadi 2 perusahaan besar itu kemudian, nah terakhir itu saya di hijack itu jadi saya kayak ditodong gitu oleh salah satu perusahaan trading lagi yang di Singapura, hanya dia skalanya lebih kecil, dia belum punya office di Indonesia gitu. Dia meminta saya untuk membuka kantor di Indonesia. Jadi saya sekaligus sebagai country head di Indonesia saat itu. Dari mulai saya sendirian sampai kemudian saya dapat beberapa, ya kita ada tim 4-5 orang, dari situ baru saya tinggalin. Maksudnya saya tinggalin lalu saya usaha sendiri gitu. Terakhir tahun 2000 berarti 2010 ya, 2009-2010 ya, saya keluar dari perusahaan terakhir itu. Itu saat itu income saya $2.500 gaji saya di tahun 2009 itu, dan saya hanya berpikir saat saya keluar itu minimal saya harus bekerja keluar perusahaan yang terakhir itu, saat saya menjalankan usaha ini gitu ya, maksudnya usaha sendiri gitu, memulai berbisnis sendiri, minimal saya mendapatkan income yang sama gitu. Dan kelebihannya itu hanya itu aja, sesederhana itu pikiran saya. Kelebihannya saya punya kemerdekaan waktu gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan, yang saya itu ya untuk saya sendiri, bukan untuk perusahaan gitu. Nah, dari situlah saya memulai. Nah, sempat saya tadi ada sampaikan ke Mbak Lia gitu. Jadi tidak ada modal. Jadi sebagai trader itu kan saya bilang, agent itu hanya penghubung, pekerjaannya hanya penghubung konsumen di luar negeri. Saat itu posisi saya masih ekspor ya, belum saya seperti sekarang, belum menggarap yang market lokal. Penghubung di luar negeri dengan supplier di Indonesia. Nah, dengan seiring dengan network yang saya bangun, saya juga mengenal supplier di Vietnam. Jadi dua source country itu yang saya pakai untuk menjual barang itu, dari Indonesia dan dari Vietnam. Salah satunya ada saat itu ke Mesir, Saudi, Bangkok, gitu. Terus sempat saya juga jual benang ke Korea, gitu ya. Ya konsumennya semua ekspor, maksudnya hanya kita ekspor. Kok tidak ada modal? Iya kan, perantara, kayak saya broker gitu istilahnya, kayak gitu. Jadi saya mengurusi order-order mereka di Indonesia, dan saya mendapatkan komisi dari pabrik itu, dari supplier, dari manufacturer itu, gitu. Komisi misalnya dalam satu kontainer itu value let's say $40.000, itu kurang lebih saat itu saya dapat 5%. Lumayan ya.
gitu. Lumayan lah gitu. Kalau benang saya cuma dapat 1 atau 2%. Jadi semakin kita menjual bahan baku, itu biasanya komisi semakin kecil. Gitu. Jadi kalau saya tidak ada order, saya tidak punya resiko saat itu gitu ya, karena saya tidak menyimpan barang, tidak apa dan seterusnya. Jadi order ya sudah gitu. Saya berarti income saya cuma segitu gitu. Order banyak ya berarti income saya banyak, seperti itulah. Modalnya network ya Bu ya? Ya, model network dan modelnya tadi pengetahuan saya yang cukup dalam tentang dunia tekstilnya, gitu. Sehingga permintaan apapun dari konsumen, dari buyer-buyer di luar negeri itu kita bisa memahami dengan baik gitu, tentang jenis kain, tentang jenis benang, tentang ke arah teknikalnya pun kita sudah masih bisa ngikut ya, masih karena paham. Itu sebetulnya kalau saya pengalaman saya. Lalu ya terus berjalan, jadi kok buyer-buyer saya itu startnya dari 2006 bahkan 2007 pada saat saya masih bekerja. Jadi saya masih bekerja, saya sudah ada relasi dengan buyer tersebut sampai sekarang. Jadi ada beberapa buyer yang sampai hari ini masih bertahan gitu dengan saya. Pandemi ada efeknya nggak sih Bu? Pandemi ada efeknya nggak Bu? Maksudnya kan kain kan penurunan belanja itu kan signifikan banget. Saat pandemi terjadi Februari, Maret, April sampai kira-kira Juli itu ya kita nggak ada shipment, nggak ada. Tapi sekarang sudah back to normal pelan-pelan, baik market lokal maupun. Nah 2015 baru saya menggarap lokal. Nah makanya tadi kaitan mungkin kepada di dalam slide saya katakan tentang customer engagement. Jadi customer engagement itu seperti saya bilang maksudnya ini nyambungnya ke slide itu bahwa hubungan baik kita dengan customer itu sangat penting gitu ya, maksudnya. Jadi terus panjang itu ya karena apa? Karena saya membangun trust gitu kan, apa yang saya lakukan tidak ada istilahnya cacat, yang kesalahan yang bagaimana yang fatal dan seterusnya, sehingga dia tetap bertahan gitu ya dengan saya. Lalu 2015 baru saya mulai market lokal saya garap. Jadi buyer-buyer saya kalau di lokal itu ya adalah konveksi garment yang berjualan online maupun offline gitu. Seperti itu. Lalu setelah tekstil 2015 jalan, kemudian 2019 bulan September ada yang launching mini gold ini gitu. Saya lihat begitu ramai booming di sosmed apa gitu. Ini juga kaitan kepada bagaimana kita memasang mata dan telinga terkait apa sih yang tren gitu ya. Nah itu juga menjawab yang ada di slide itu. Nah karena itu menurut saya emas itu terus dibicarakan, banyak dibicarakan di berbagai komunitas, di berbagai bahkan ulama-ulama gitu ya, banyak ulama-ulama yang menjelaskan bahwa kembali ke emas gitu. Nah, saya rasa ini kayaknya peluang nih gitu. Pas juga pandemi itu ya datang ya. Emas ya, naik banget. Pandemi itu. Iya betul. Kenapa? Maksudnya pas banget abis itu nggak lama pandemi, kan emas naik banget tuh Bu, pas lagi pandemi. Betul. Justru di saat pandemi itu kita ramai banget. Awalnya kita berpikir bahwa orang kan ngapain ya lagi keadaan sakit apa segala, maksudnya kondisi kayak begitu gitu ya, situasinya sangat nggak inilah gitu, nggak nyaman, harusnya kan nggak, ternyata malah rame banget. Malah rame banget. Trennya sekarang masih naik Bu? Naik turun ya. Oke. Sudah kembali normal ya sebenarnya. Iya, seperti itu. Nah, itu yang kedua ya tentang mini gold. Jadi saya melihat ada market itu, maksudnya ada peluang yang menurut saya ini boleh nih gitu kan, momennya kayaknya ini nih gitu. Udahlah saya memberanikan diri ya, diskusi dengan suami, saya bilang saya boleh nggak ini. Lalu kalau perempuan kan lebih emosional, laki-laki lebih rasional, maka kita penting tuh gitu ya, kita diskusi dengan pasangan terkait hal-hal keputusan besar gitu ya. Nah kemudian ya jangan langsung percaya dong Bun, katanya gitu. Cek dulu nih 3 poin yang disampaikan sama suami itu saya lakukan 3-3-nya. 1, cek Sukovindo mengenai keaslian emas, katanya kan itu sertifikasinya Sukovindo. Cek langsung. Kemudian cek emas langsung ke toko emasnya untuk memastikan bahwa betul gitu kan. Besok-besok kalau sampai ada apa-apa kita mau didatengin polisi mau apa gitu kan. Karena emasnya apa palsu dan seterusnya. Lalu ketiga ya datangi langsung ownernya ke Jakarta gitu. Nah 3 kali semua tugas saya lakukan semuanya. Saya sampaikan ke suami ini udah oke, ya udah dia mengizinkan, dan alhamdulillah itu ya menambah income yang cukup signifikan gitu ya setelah kain.
Lalu Alhamdulillah. ya. Lalu yang ketiga tentang ya kimchi kok bisa sih jauh banget gitu ya ke makanan gitu. Nah kalau ini sebetulnya ini menjawab juga apa ya, ini saya kayak kata tapikan dengan banyak alasan tadi ya, ini saya banget di Komawo gitu loh. Jadi kenapa kok kayak kalau lihat, kalau mungkin kan teman-teman pada join di sana dan kelihatan memang tidak terlalu aktif itu Instagramnya ya, karena memang saya sengaja itu karena justru khawatir kalau permintaan banyak, produksi saya belum bisa gitu memenuhi. Jadi tapi kenapa alasan Alasan kimchi ini, saya penyuka kimchi gitu dulu. Ya, saya penyuka kimchi. Tapi saya ngelihat kok di supermarket itu gak ada yang taste-nya yang cocok gitu dengan saya. Kok bisa tahu sih rasa kimchi yang cocok atau enggak? Saya tuh tahun 2000-an itu sudah mengenal banyak masakan Korea gitu, suka gitu saya. Jadi qadarullah saya diajarkan gitu kan oleh seorang Korea asli, karena dulu zaman sekolah itu S1 itu banyak orang-orang Korea yang pada sekolah bahasa Inggris gitu ya, tahun-tahun 90-an itu. Jadi disitulah saya belajar langsung bagaimana cara membuat jauh sebelum masakan Korea begitu populer di Indonesia. Bahkan apalah BTS apa whatever itu semua gitu, jauh tahun 2000-an itu nggak ada, Korea tuh lebih tidak populer dibandingkan dengan masakan Jepang gitu ya. Jepang jauh lebih populer saat itu, Korea tuh nggak ada, bahkan nggak begitu peduli orang dengan kimchi itu apa dan seterusnya. Tapi belakangan saya juga melihat orang-orang pada doyan kimchi, saya kaget ya gitu kan. Bahkan teman-teman saya gitu yang umuran saya maupun yang di bawah-bawah itu gitu, teman-teman ibu orang tua murid di sekolah anak, iya katanya teh saya suka kimchi gara-gara drakor katanya gitu. Lah ikannya enak banget dicoba, maksudnya kelihatan tiap di acara drakor ada aja yang orang makan gitu ya. Terus akhirnya saya nyobain, suka gitu. Saya peluang nih, saya bilang gitu. Ya, saya diskusi dengan adiknya MP ya, adiknya Putih Ratu sih, itu tentang packaging ya, karena dia anak muda yang paham gitu, lebih ngerti ini. Terus saya diskusi, terus kita buat packagingnya. Ini sebetulnya lumayan profesional step-stepnya gitu kan ya, tapi balik lagi gitu, saya tidak ada, nah ini ya kata nggak ada waktu sebetulnya. tapi ya itu loh. Tapi kan saya sibuk, nah itu ya. Jadi itulah yang sekarang tuh belum bisa maju optimal gitu ya, belum saya bisa optimalkan. Jadi hanya suka-suka saya aja gitu, maksudnya kapan saya mau jual, mau ini gitu, ini udah ada barang nih, nggak suka, mana sih lu gitu, kayak gitu, masih begitu posisinya ya. Baik, bentar aku mute dulu, ada yang bocor. Oke, siap. Jadi kalau saya lihat sih ya Bu April, ini sebenarnya jatahnya ini ya, bentar. Saya kayak Bu April malah ke mute sama saya. Oke. Unmute. Boleh di-unmute Bu April, kayaknya itu tadi kepencet sama saya. Sip. Nah, oke. Nah, jadi kalau yang saya lihat nih Bu April, so far ya dari bisnis tekstil, sebenarnya yang pertama adalah networking, sama lihat ya peluang juga ya. Peluang, ada nih, saya bisa nih bantuin si A sama si B terhubung, dapat komisi. Itu ya, dari situ dulu kan, networking. Ya, dan itu pikiran saya. Pertama ya. Terus kemudian masuk ke emas. Emas mungkin sudah berumah tangga ya Bu ya? Oh iya. Ya, berarti ada ridho suami tadi yang saya lihat gitu, diskusi sama suami, sama legalitas untuk bisnis ya, legalitas bisnis. Terus yang kimchi ini yang saya dapat adalah sebenarnya menghubungkan antara kesukaan diri sendiri sebenarnya gitu ya. Yang pasti kan bisa ngelihat nih mana yang di pasar yang kurang oke gitu ya, sama ngelihat tren yang sekarang ternyata qadarullah juga emang lagi bagus banget nih Korea gitu ya. Cuman tinggal dimaksimalkan gitu ya. Masih banyak tapi dibuang. Manajemennya. Ya. Menarik banget. Karena sebenarnya ini menjawab banyak sekali pertanyaan sebenarnya, yang ada beberapa yang sudah ke arah sana gitu pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi kayak modalnya gimana gitu kan, nggak ada modal. Ini nggak ada modal juga kok, tapi yang pertama networking begitu kan. Terus menjawab juga kalau mau bisnis tuh cara lihat tren gimana,
Itu ya bisa lihat dari sosial media begitu kan ya. Itu menjawab banget sebenarnya. Terus bisnis harus cek legalitas, itu betul banget. Nah, oke. Sebelum masuk ke pertanyaan Bu April, ada lagi nggak yang mau diceritakan? Paling hanya itu ya. Paling itu kita mending langsung ke ini aja, biar waktu juga udah pasti 13.20. Oke. Nah, sekarang kita bisa masuk pertanyaan yang paling ditanyakan paling banyak, yang soal bagi waktu. Rumah, bisnis, anak, suami. Kan ngomongin time management nih Bu April. Teknisnya gimana sih time management tuh? Apakah perlu hire ART? Apakah hire admin bisnis? Apa dua-duanya? Itu Bu pertanyaannya. Tentang hire admin bisnis atau tadi ART sangat balik ke kondisi masing-masing. Ya, dan bisnis apa dulu nih yang mau dijalanin? Gitu. Biasanya sebetulnya ya, kalau kita banyak teori juga harus begini, bangun apa-apa, sebenarnya motivasi itu akan ada ketika coba kita bandingkan dengan orang-orang yang anaknya sama umurannya, gitu ya. Kondisinya sama, tapi dia bisa loh. Dia bisa, katanya distributor ini, pakaian ini di brand anu, terus sekarang dia bikin ini. Nah, ini banyak bisa dipelajari, maksudnya bukan dipelajari, dilihat di sosial media. Sekarang terbuka ya, orang tuh nggak kenal aja kita bisa tahu dari A sampai Z, ngapain, nikahnya kapan, siapa yang meninggal, yang apa tunangan, apa semua bisa kita, bahkan itu tidak mengenal. Gampang sebetulnya melihat itu, maksudnya kalau teori itu gampang gitu loh sebenarnya. Yang menjadi persoalan itu ya balik ke kita sendiri. Coach, mentor, motivator, tinggal dipilih banyak. Tapi persoalannya, apa yang disampaikan itu mau nggak kita lakukan? Siapa sih saya, apalah, aduh kayaknya ibu-ibu teman-teman nggak ada yang kenal saya gitu kan. Cari misalnya yang terkenal, yang sudah sukses, terkenal gitu ya, secara musik follower, punya follower jutaan, banyak dan seterusnya. Jauh lebih muda dari saya gitu. Nah, tapi apakah tips-tips dari beliau-beliau ini pun juga bisa membantu? Maksudnya betul-betul kita bisa jalankan. Yang penting itu kan eksekusi, kembali ke take action. Jadi kalau saya menjelaskan harus bagaimana sih, sebetulnya teman-teman sudah tahu kok. Seliweran di mana-mana. Ya itu tadi saya bilang, buka bentar aja udah mentor pada keluar, itu mau siapa? Mau yang mudanya seumuran teman-teman semua, mau yang tua-tua, mau yang mana, pilih perempuan, laki, mau yang seperti apa gitu. Betul. Jadi sebetulnya balik kepada satu, apa dulu niatnya. Mau apa nih kita mau bisnis itu mau apa? Jangan misalnya ada satu juga gini, niat yang memang kurang jelas gitu, biasanya nggak jelas juga sih hasil akhirnya gitu. Mau apa nih? Oh, saya mau punya penghasilan tambahan untuk membantu, ya maksudnya saling membantu perekonomian suami supaya kita bisa punya kehidupan yang lebih baik. Gitu. Atau kalau yang sedikit negatif saja gitu ya, niatnya misalnya gue nanti mau punya kemerdekaan finansial supaya kayaknya gue udah gak suka sama laki gue mudahan apa. Nah itu kan sudah lain lagi. Problem rumah tangga ya macam-macam ya gitu. Iya betul. Terus gue mau nyaingin ini suami anak aja, emang gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue digini-gini dulu apa segala macam gitu. Jadi clearkan dulu gitu. Ego tuh dibuang dulu, karena itu memang ya ini saya menyampaikan ini dengan pengalaman. Saya bilang tadi ya Mbak Alia, ketika di awal, insya Allah apa yang saya sampaikan itu yang saya alami. Gitu. Jadi saya sedikit ada rasa-rasa itu gitu ya terhadap suami, ya Allah kasih cobaan dengan saya mengalami kerugian gitu ya, tidak kecil. Gitu. Begitu ada rasa itu tuh, rasa saya punya penghasilan lebih tinggi dari suami, gitu ya. Apa sih lu, gitu ya? Kalau misalnya ada sesuatu nih diskusi terus kita nggak ini ya, kayak nggak setuju terus, gitu. Gue kan lebih ini pada lu. Gitu. Dengan hati, meskipun dalam hati ya. Tapi kan itu Allah catat, Allah pahami itu. Nah terus ya saya dikasih lah, gitu langsung. Kerugian mungkin gitu ya Bu ya. Dari signifikan saat itu buat saya, ratusan juta itu buat saya adalah gitu. Itu teguran tersebut, ya akhirnya saya sadar bahwa itu gitu rezeki itu ya kalau kita sudah memiliki pasangan, sudah memiliki anak, itu rezeki mereka semua. Rezeki suami juga berarti rezeki kita, rezeki anak, gitu.
rezeki kita berarti rezeki anak dan suami. Seperti itu. Jadi satu, luruskan niat terhadap mau bisnis itu mau apa gitu, mau ngapain gitu. Tujuannya mau apa, kemudian ya diskusikan dengan suami gitu. Dan biasanya kalau sudah proven ya, suami itu kalau ngeliatnya kalau sudah terbukti nih, sebenarnya jalan kok. Tapi kan gini, kamu tuh ya mau bisnis, mau nambah kerjaan sekarang aja gini-gini aja tuh susah, ini aja kamu lupa aja, ini aja kamu nggak beres, ini bener kamu bisa ngatur waktu. Nah, misalnya gitu. Jadi kan penting kita meyakinkan dulu si pasangan gitu, si ya. pasangan. Gitu. Dan tentu dipilihlah pekerjaan yang maksudnya sebuah bisnis yang tadi disesuaikan. Kalau memang tidak mau bermodal, banyak banget. Distributor mini gold salah satunya. Modalnya kecil. Ada modalnya sih, karena memang harus membeli ya. Tapi ini mengandung iklan. Mengandung iklan ya. Salah satunya itu gitu misalnya. Atau yang tanpa modal sama sekali menjadi dropshipper. Ya kan? Kita tidak megang barang sama sekali. Cuman itu balik kepada beberapa teman-teman mungkin sudah memahami, ada yang secara fikihnya ya ada furu'nya tuh, di situ ada furu'nya, ada perbedaan pendapat bahwa dropship itu katanya tidak sesuai dengan tapi ada juga yang membolehkan, silahkan itu karena katanya barang yang tidak kita pegang terus kemudian ini dianggap itu tidak sah dalam transaksi gitu kan. Tapi nanti kan tergantung gitu, kayak seperti kalau sekarang emas itu beberapa ada yang posisinya reseller distributornya di Jakarta tapi dia punya reseller di Bandung gitu, karena emas nih, produk emas itu kan sesuatu yang terstandar, maksudnya nggak ada, misalnya bukan baju atau bukan tas atau apa gitu kan yang ada berwarna, yang model, yang apa kan nggak ada, ya cukup gramasi selesai gitu. Itu kita terima itu yang gitu. Jadi tergantung tadi pendapat gitu terkait fikihnya, tergantung produknya gitu ya. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kalau bicara tentang modal tadi. Jadi banyak bisnis-bisnis yang tanpa modal. Seperti di awal, hanya untuk kita mencari profit making gitu ya. Salah satu contohnya silakan diikutin tuh Arlie Kurnia. Saya ada, iya tahu paham ya, tahu ya. Nah itu juga gitu. Ini mau apa nih? Kalau hanya sekedar dulu mau dapat uang nih, gitu ya, profit making aja, nggak usah mikirin. Jangan apa-apa bikin produk sendiri gitu. Kan saya bikin produk sendiri aja tuh kayak saya udah berdarah dulu di tekstil udah 10 tahunan ya. Saya kan mau tahun 2020 gitu. Betul, saya bikin produk sendiri. Saya serius ngedesainnya, serius packagingnya gimana nih supaya nggak kembung. Itu saya isi absorbernya itu saya impor langsung dari Korea. Nah itu nanti itu step nanti tuh gitu. Step nanti ketika kita sudah profit making, sudah jadi profit maker gitu ya, sudah ada kita ininya, itu silahkan kita mau menciptakan produk sendiri gitu. Artinya ya sudah siap lah segala sesuatunya. Kalau sampai itu gagal, itu tidak jalan, ya masih nggak masalah. Nah, di awal-awal sebetulnya kalau hanya mau mengejar tadi profit harian yang sifatnya cepat gitu ya, cepat menghasilkan uang, itu nggak perlu panjang-panjang gitu, nggak perlu berpikir terlalu jadi reseller, jadi dropshipper, jadi distributor, menjual barang orang. Ini kan saya lihat di salah satu slide saya, menjual produk orang lain gitu. Itu dulu. Jalan saja, karena jalan kesuksesannya itu belum tentu itu loh. Kita bisa berganti-ganti nanti. Trial and error. Artinya saya nggak terlalu profit ternyata, atau ada apa, nggak cocok, dan seterusnya 2, 3, terus dan seterusnya. Ini menjawab pertanyaan kedua sama Bu April. Okay. Jadi pertanyaan kedua adalah, nih saya kan cuman reseller aja, PO barang aja. Gimana cara ngembangin bisnisnya? Loh, orang Bu April juga dulu juga cuma reseller kok gitu. Betul. Nih saya ambil contoh. Kok saya gimana cara ambil profitnya? Contoh. Ini balik ke contoh yang kejadian ya. Jadi salah satu distributor kita Minigold itu kan awalan itu hanya 4 jutaan ya. Jadi 1 jutaan modal 1 jutaan lisensinya, kemudian 3 jutaan produknya. Selama baru saja 6 bulan berjalan, beliau ini, distributor ini, dia sudah memiliki tabungan emas sejumlah 100 gram. Itu sudah 10 jutaan ya. Dan ada salah satu distributor juga yang sudah punya ratusan reseller, yang omsetnya sudah ratusan juta, bahkan sudah miliar, dari hanya modal 6 juta. So, kalau bicara, saya cuma gini-gini aja, nah tinggal tergantung. Mini Gold itu satu kepingnya profitnya
cuman 2-3 ribu rupiah. Kalau orang mau beli, apa sih 2.000, 10 cuma 20 ribu, aduh enggak deh, gitu kan. Apa sih? Tapi penjualannya ternyata ribuan keping, puluhan ribu keping, ya itu jelas menghasilkan profit yang tidak kecil. Jadi balik kepada mungkin satu alasan. Kedua, saya nggak mau judgement juga, mana tahu memang kurang bagus. Ya, makanya saya sampaikan, kalau jadi reseller atau tadi agen atau distributor, pastikan perusahaan si pemilik ini gitu ya, dia memiliki sistem yang bagus dalam promosi, sudah established lah gitu ya, kurang lebihnya. Kalau misalnya kayak balikin nih, saya punya kimchi yang saya cerita Komawo, kemudian jadi reseller, nggak akan jadi apa-apa kalau jadi reseller kimchi misalnya kan, kalau Komawo karena orang saya aja, bukan minta barang, maju mundur. Minggu depan aja, nah mau apa ya? Jadi misalnya satu contoh buruknya misalnya kalau ngambil jadi reseller model Komawo gitu, brand yang belum apa-apa, belum jalan, nggak diserius apa gitu, mau jadi apa? Nah tapi kalau yang bagus-bagus, saya agak sedikit ngambil contoh Taki Malik gitu kan, saffronnya, kemudian Ipo Santoso dengan British Propolisnya, kemudian Gold itu juga salah satu menurut saya juga bagus gitu. Kita sudah ada, ini mengandung iklan lagi ya, 8 ribuan distributor yang tersebar di seluruh Indonesia, itu yang ini sudah cukup. Karena cari yang model-model begitu gitu maksud saya. Gitu. Memang harus pinter-pinter sih ya Bu ya, baca-baca juga ya. Kita kan harus bandingin. Justru kelebihannya justru PO, karena reseller tadi kita bisa nimbang-nimbang mana yang cocok sama mungkin market kita gitu ya Bu ya. Cocok sama kepribadian kita juga mungkin gitu. Betul sekali. Dan tadi ya, ada rasa ketekunan, gigih gitu, niat gitu. Karena saya juga kalau bicara tadi saya bilang dari sekian ribu distributor, yang saya sebutkan itu yang suksesnya ya banyak juga yang enggak. Gitu kan, nah itu ya. Pada startnya sama. Nah ini saya bilang juga kembali, jadi nggak usah berkecil hati gitu loh. Startnya itu sama, artinya di modelnya kan sama nih, sama-sama 4 juta, sama-sama jadi distributor posisinya, sama-sama juga mendapatkan promonya sama, infonya sama. Toolsnya nih sama, tapi hasil akhir ketika dipegang berbeda orang, beda hasil. Kenapa tuh ya? Kenapa itu ya? Back to ourselves ya Bu ya. Ketekunan, niat, evaluasi juga mungkin ya Bu ya. Maksudnya kan banyak juga yang merasa kayaknya saya udah promosi gencar. Ini juga terkait sama pertanyaan selanjutnya nih. Saya udah promosi gencar, follower nambah, misalnya di Instagram gitu ya, follower nambah, tapi kok nggak ada yang closing, nggak ada yang beli produk saya gitu. Kayaknya udah gencar promosinya. Kenapa sih? Gimana sih Bu cara evaluasi mungkin promosi? Apakah ini bisnis ini perlu ditekuni lagi atau ya udahlah di drop aja gitu? Iya, ada momennya kita begitu ya. Kalau memang sudah perkembangan, sudah merasa ikhtiar sudah cukup, promo sudah, berarti produknya yang mungkin bermasalah. Jadi istilahnya, cek kalau mengenai produk itu, ulasan produk, cek Jaya Setiabudi, itu salah satu mentor saya juga. Jaya Setiabudi. Coba dicatat nama-namanya tadi. Ya, Jaya Setiabudi tadi, Arli Kurnia ya, untuk kagetan ke profit making. Jaya Setiabudi. Jaya Setiabudi itu dia sering kali membahas tentang produk ngangenin istilahnya. Bagaimana produk itu ngangenin itu dia mau melakukan repeat, dia menyukainya, dan misalnya tentang juga packaging produk menarik atau enggak gitu. Packagingnya menarik atau enggak, satu itu. Terus kemudian produknya enak atau enggak gitu kalau makanan gitu. Banyak hal itu dibahas di sana gitu. Buku-bukunya juga ada, yang gratis-gratisannya tuh ada di YouTube banyak gitu. Juga misalnya kalau kayak produk kosmetik, dia menyampaikan jangan membuat yang paket ukuran besar. Jadi ukuran kecil itu cenderung orang lebih cepat melakukan repeat order, supaya untuk kita bisa tahu juga polanya. Berarti kalau dia membeli satu kali, besok kali berarti produk kita oke. Misalnya 100 mili. Ini kita bicara yang kosmetik mungkin ya, teman-teman yang mau kosmetik, nih saya sedikit ada kasih cerita. 100 mili lebih baik yang 50 mili atau 30 mili bahkan. Jangan yang 100 dulu. Apa yang 200 yang lebih gede lagi. Gitu. Harga juga murah, cenderung lebih murah, dan orang ingin nyoba dulu nih, bagus nggak sih gitu. Bener nggak sih dia bisa ngilangin jerawat gitu, bener nggak sih ini tuh bikin kinclong, bener, dan seterusnya. Yang kecil
Yang kecil, produk kecil biasanya, dan itu akan mudah kita bisa nanti melihat, mereview produk kita kan, gitu. Berapa besar repeat order. Itu makanya memang begini ya, jadi di samping kita segera memulai, tapi kemudian kita juga harus at the same time menambah tadi ilmu tentang bisnisnya, gitu. Tapi jangan kelamaan juga, betul. Ya, jadi paralel, lakukan itu paralel, karena kegagalan itu juga ada ilmu. Betul. Gagal itu ilmu, betul. Iya, gagal itu justru ilmu, gitu. Oh iya, kenapa ya gagalnya, gitu. Terus ini juga mengetes kita ini seberapa niat nggak sih kita bisnis. Biasa kalau gagal sekali, kalau orang udahlah, orang waktu itu juga nggak laku, udah saya nggak mau, diam aja. Ali Kurnia itu sampai hari ini, gitu, dia sudah puluhan produk dari tahun 2000-an itu, 90-an apa 2000-an saya lupa tuh ya, itu dia sudah melakukan trial and error puluhan produk gitu. Sampai yang benar-benar parah banget ya Bu gagalnya. Iya gitu. Jadi ada memang profit sih, cuman kayaknya nggak begitu nendang gitu. Nanti tuh kita akan bisa nimbang-nimbang itu. Kita tidak akan pernah berpikir begitu kalau kita tidak punya experience dulu kan. Gitu. Experience itu dengan jam terbang itu harus kita jalanin, harus kita bukan dari buku, bukan dari sekolah training seterusnya, itu training kita lakukan, itu harus kita lakukan, tapi itu nanti gitu ya. Tadi saya bilang paralel, jalan dulu, sekarang jalan dulu gitu. Jalan yang nggak konyol berarti yang tidak terlalu bermodal besar, yang idealis, yang mau bikin produk ini tuh nggak usah dulu. Jual produk-produk orang dulu. Bisa nggak sih kita ngomong, nawarin? Kadang orang untuk nawarin aja, aku tuh malu kalau mau nawarin itu gimana. Nah terus mau apa kalau memang seperti itu kan? Gitu. Aku pertanyaan begini, aduh aku tuh mau bisnis, tapi bisnis apa ya? Kamu sendiri juga nggak tahu mau ngapain. Lah ngapain gue jawab? Ya. Karena kalau sudah cenderungan orang, kalau sudah aduh mau bisnis apa ya? Nah itu tuh artinya memang udahlah gitu. Sulit, bukan mau menjatuhkan ya, maksudnya bukan menjatuhkan mental, tapi artinya kita perlu banyak lagi melihat, belajar lagi dan menguatkan niatnya lagi. Kalau pertanyaannya, karena diri sendiri sudah bingung gitu ya. Gitu. Gimana kita bisa bantu gitu ya Bu ya? Iya, gitu. Jadi ada gambaran dulu nih, gitu. Satu tadi niatnya yang harus ini, karena pengusaha itu jangan salah loh, maksudnya mental loh. Betul banget Bu. Menarik. Oke, kita next. Tadi saya belum menyimpulkan mungkin ya Bu. Jadi kalau untuk masalah bagi waktu, penting sekali untuk diskusi sama suami. Ridhonya dikantongin dulu, karena nanti kalau udah kesana, udah ridho dikantongin, gampang ya Bu ya. Kesananya mah gitu. Dan juga niat tadi ya, betul. Niat. Ya, misalnya pulang kantor, aduh berantakan, anak belum mandi, terus makanan nggak ada, cuma ditaruh sebungkus nasi padang di meja dan air gitu. Itu happy dia, tahu kok istri saya banyak aktivitas dalam rumah ini gitu. Dia sedang melakukannya tadi jadi distributor apa atau jadi berjual, intinya lagi berbisnis gitu, lagi melakukan apa-apa dia dengan itu. Misalnya, yang dibelinya lauknya yang dia nggak suka nih gitu, lupa karena saking sibuknya kan ngurusin order nih si sang istri. Dia nggak suka tunjang, dibeliin tunjang gitu misalnya. Aku saya tuh nggak pernah makan, tapi dia nggak akan marah nanti, nggak, udahlah saya buang aja tunjangnya, separuh ini disisihin, saya makan nasinya doang. Itu hal sederhana itu. Tapi kalau seumpama tidak ada itu, tidak ada ridho itu, tidak happy suami melihat itu, maksudnya melihat aktivitas kita yang baru itu nanti, dia nggak nanti marah gitu, akan jadi udah marah, berantem, akhirnya nggak enak semua kan situasinya. Kita mau menghadapi konsumen, mau ngejawab WA mau apa tuh jadi ke bawah kan, aduh ini jadi kenapa sih kamu kok nggak ada waktu untuk ini lu kan saya bilang udah selesai itu ribut, betul. Nah gitu ya teman-teman. Suami akan melihat misalnya keberantakannya, anak-anak ini kok belum ini, masih ya udah jalan aja nggak apa-apa gitu. Ini betul. Gitu. Jadi hal-hal kecil nggak diungkit-ungkit ya Bu ya? Ya gitu, nantinya justru akan kondusif, akan saya malah membantu gitu. Udah nggak apa-apa, udahlah Bun, aku bikin telur aja sendiri, mau lapar makan sendiri gitu. Tahu ditinggalin aja gitu, istrinya ngapain dulu gitu, kayak gitu, santai gitu ya, nggak banyak tuntutan suami karena tahu bahwa waktunya banyak juga untuk urusan. Betul. Terlepas dari mungkin kalau hire ART ya pasti kan ada budget lagi, admin bisnis kan ada budget lagi gitu ya. Betul. Kalau ada itu, kalau bisa
ya itu jauh ya lebih ideal ya begitu gitu. Tapi kan tidak semua teman-teman ya ibu-ibu misalnya yang juga punya apa tadi baik tidak hanya sekedar kemampuan keuangan mungkin kan kalau yang pada tinggal di luar negeri nggak gampang juga tuh mahal banget dong gitu kan harus ada mbak ya gitu ya. Betul. Ya gitu situasi. Sip baik Bu. Nah kemudian ada pertanyaan nih terkait gimana sih Bu kalau misalnya mau modal, pernah nggak sih dapat pinjem modal gitu Bu, mungkin ke bank atau gimana, pengaturan keuangannya seperti apa bisnisnya kalau ada modal pinjem? Iya, saya sangat tidak menyarankan bisnis dimodali oleh bank. Aja sih ya, tapi kalau mangga itu sih silakan. Tapi saya sangat tidak menyarankan gitu ya. Kalau punya kesiapan semuanya gitu ya, maksudnya sampai the worst scenario-nya seperti apa, ready gitu untuk itu, silakan. Jadi saya tidak mempersilahkan juga bagi yang memang merasa tidak masalah gitu ya. Ini terlepas dari terkait riba ya gitu ya. Mungkin teman-teman yang juga mungkin saya nggak tahu ada yang non muslim mungkin di sini atau yang memang masih merasa bahwa ini ada pendapat lain tentang itu silakan. Tapi kalau saya sih tidak gitu. Jadi yang saya rasakan investor itu saya merasa saya bisa mudah mendapatkan investor ketika kita sudah membuktikan gitu ya. Membuktikan sekian tahun usaha kita, membuktikan bahwa kita punya track record. Justru yang saya rasakan ini lucunya ya, Masya Allah gitu ya. Yang saya rasakan malah orang tuh nawarin uang gitu, minta dikelola. Ini nggak lama aja temen gitu ya. Gua gini loh, itu langsung main transfer. Nah, lu ini apaan lu? Gue pokoknya Juli aja ya, gue ambil buat anak gue sekolah, tapi lu tolong puterin lah. Selalu bisa begitu. Ya, trust ya Bu. Jadi, betul, trust. Di situ ada track record. Gitu. Bahwa misalnya, alhamdulillah mungkin saya tidak katakan bermasalah gitu kan dengan keuangan, tidak misalnya terdengar saya bagaimana gitu ya, dan melihat aktivitas bisnis saya gitu ya, yang mungkin jelas ya apa dan seterusnya. Jadi modal pun juga kalau makanya saya ke generasi seperti ya ponakan saya gitu ya, saya bilang jangan terpaku modal. Jadi nggak ada cerita orang akhirnya stuck nggak ngapa-ngapain karena nggak ada modal. Sekarang tuh nggak begitu. Modal tuh sebetulnya gini. Kalau kita sebetulnya gini, banyak sekali orang yang punya uang, ya banyak orang punya uang. Tapi orang tuh sangat hati-hati sekali memilih. Punya uang yang bingung mau dikemarin uangnya. Jangan salah loh, ya. Tetapi dia kalau dia mau invest, aduh, gue takut ini gue. Iya, betul. Gue takut ini begini. Jadi dia nanti harus dipertemukan dengan yang memang ya itu. Jadi seperti uang itu banyak, orang punya uang itu banyak gitu. Jadi nggak usah khawatir, kita yang katakanlah misalnya si pengelola usaha ini yang harus membuktikan dan harus meyakinkan calon investor bahwa ya saya serius, nggak main-main, saya amanah gitu ya, seperti itu. Salah satunya dengan itu juga ya Bu, bikin laporan, mungkin laporan keuangan misalnya atau bisnis gitu ke investor. Iya, salah satunya itu. Ada makanya kan ada namanya bisnis plan itu ya. Jadi kalau mau dia menjelaskan, menerangkan tentang apa aja usahanya dan seterusnya, ya itu salah satunya. Gitu. Dan menurut saya adalah sepak terjang tadi track record ke belakangnya dia itu gitu seperti apa gitu. Karena kan katanya begini, kalau kita mau mengetahui karakter seseorang gitu ya, ya kita tidak akan pernah tahu karakter seseorang sampai kita berurusan keuangan dengannya. Jadi keuangan itu ya, maksudnya sikap orang terhadap uang itu menunjukkan karakter pribadinya gitu. Bermasalah atau beres. Jadi, kita kalau punya teman misalnya apa ya, sahabat sekolah atau apa gitu ya, once ada urusan keuangan ya kita bisa tahu tuh karakter sesungguhnya ya. Apakah ini menarik. Tapi kalau secara pengelolaan bisnis Bu April sendiri, ada akuntan khusus, ada pemisahan, sejak kapan sih melakukan pemisahan antara pribadi dan rumah tangga, pribadi dan bisnis? Kan banyak nih ibu-ibu yang mungkin masih kecampur nih uang antara bisnis sama dapur gitu Bu. Nah ini dia ya,
Jadi saya tidak punya konsultan maksudnya tidak punya keuangan ya, tidak ada orang keuangan, tapi ya saya semua itu memang saya ada asisten untuk membuat laporan gitu. Buat laporan, ya saya berusaha semaksimal yang saya bisa gitu. Tapi yang penting itu yang selalu saya kontrol adalah mengenai kewajiban gitu kan saya misalnya ada utang-utang terhadap supplier dan seterusnya, mengenai piutang. Jadi kalau saya lihat tinggal saya cukup 1-2 lembar saya lihat ini kondisinya positif, baik ya saya tidak panjang-panjang. Saya jenis orang yang tidak detail. Simple aja. Ya, jadi ada mungkin dan mungkin saya bukan yang patut dicontoh nih terkait itu. Terkait itu. Tapi apa yang saya rasakan, maksudnya so far ya saya bisa mengontrol ya, mengontrol. Jadi saya cukup melihat dari utang ini karena garis besar gitu. Garis besar. Jadi saya kayak bulanan aja saya tidak pernah tanya ke berapa sih, karena saya di 3-4 bulan awal itu saya tahu sekian kurang lebihnya, so saya nggak perlu ditanyakan setiap bulan gitu. Berarti kalau mau daftar jadi akuntan bisa nih. Iya. Laporan dibuat terus setiap bulan, tapi saya tidak periksa gitu. Saya tidak periksa setiap bulan. Saya tidak periksa. Bahkan misalnya kayak asisten saya yang, Bu ini ada kenaikan nih kayak listrik kenapa ya ini, Bu ini yang ini sekarang kok besar banget kurir misalnya gitu. Oh di mana nih masalah? Oh iya karena apa? Nah kayak paling pembahasan selewat begitu aja gitu, ada kenaikan di pos-pos tertentu misalnya itu suka ada asisten yang berarti ya Bu. Ya baik. Ini ada ya lanjut. Ada pertanyaan menarik nih Bu. Kan ibarat kata bisnis Bu April itu sebenarnya kalau di Instagram kan nggak yang hits banget gitu kan, ya biasa aja gitu, tapi ya jalan di dunia nyata gitu kan ya. Ada yang menanyakan apa perlu ya kalau kita mau bisnis tuh bangun personal branding gitu, mungkin ya diri kita sendiri gitu ya, oke lah di Instagram misalnya bahas soal produk misalnya kecantikan misalnya gitu ya, atau kosmetik, kitanya dulu tuh udah sharing soal gimana kosmetik kita misalnya gitu, supaya orang tertarik lah beli produk kita. Itu menurut Bu April gimana Pak? Seberapa penting sih Bu April? Ya kembali kepada produknya. Kembali pada produknya. Ya, karena posisi saya lagi-lagi saya katakan, saya hanya memegang beberapa konsumen lokal itu ya, tapi dengan partai besar. Volume pembelian besar. Dan jadi saya bukan jual retail. Lain kalau kasusnya, saya misalnya menjual pakaian retail. Untuk promosi seperti itu kita butuh banyak testimoni gitu ya. Instagram harus terus aktif gitu ya, bahkan mungkin kita ada program-program promo, giveaway, segala macam gitu ya. Terus mungkin meng-hire juga beberapa influencer misalnya. Nah, untuk budget promonya gitu. Jadi tergantung. Karena saya ini bukan di situ untuk tekstil, tapi kalau di Minigold iya banget gitu. Dan itu melakukan promo itu adalah ya pusat gitu ya. Pusat yang melakukan promosi-promosi seperti itu gitu ya. Karena posisi dealer ini kita hanya melayani kebutuhan distributor gitu. Nah, jadi itu promosi-promosi itu untuk menaikkan penjualan para teman-teman distributor dan reseller di Indonesia, ya seluruh Indonesia maksudnya. Nah, lagi-lagi saya bilang tergantung si produknya gitu. Sedangkan kalau kayak saya misalnya gitu ya, saya di tekstil dengan tadi buyer-buyer yang Mesir, yang Dubai gitu kan, yang Saudi umur-umur mereka sudah pada tua, mereka bahkan saat punya WhatsApp aja tuh saya kasih tahu gitu. Lu pakai WhatsApp deh, tanya sama anak tuh si Pri gitu ya, dia Priyanka nama anaknya. Tolong diinstalin gitu. Jadi biar kita bisa komunikasi lebih lancar gitu daripada kita email-email mulu gitu. Malah dia masih suka nge-fax gitu ya. Tahun-tahun kira-kira 5-6 tahun lalu tuh masih fax dong gitu kan. Jadi modelan gitu saya punya promosi buyer. Gitu ya. Ya enggak, modelan gitu saya punya buyer gitu ya, model seperti jadul-jadul begitu gitu. Ya kita jalan aja karena ya itu kebutuhannya. Nggak perlu gitu. Di IG segala macam ya Bu ya, karena memang targetnya beda. Iya, Bapak dia nggak punya IG si yang buyer itu, tapi brand lokal yang dia berjualan online tentu saja dia punya itu.
Dia punya ribuan follower, dia ada tadi program-program promosi, apa segala macam. Itu jualannya partner saya ya, bukan saya kan. Jadi dia kain itu dia beli untuk berjualan retail fashion kan, untuk retailnya dia berjualan. Jadi tentu saja Instagramnya sangat aktif gitu ya. Dia punya program-program promosi yang sudah bagus, yang tersusun gitu. Dia punya tim kreatif, dia punya, karena ini juga kaitannya yang dijual adalah produk hijab syar'i, jadi kan pembahasan gitu kan, jadi ada tadi customer engagement itu nyambung customer engagement salah satunya ya, salah satunya gitu, jadi bikin konten-konten tentang dakwah apa dan seterusnya gitu. Itu mereka, bukan saya gitu ya. Jadi saya penyedia pemasok barang kepada mereka. Jadi makanya saya baik Instagram saya yang Amani Fashion ID itu pun saya dibikinin temen dong. Itu teman saya bilang, lu bikin lah, tapi gue bikinin, ya lu bikinin aja sendiri. Itu teman saya yang bikin. Terus kemudian Mini Gold memang IT kan, yang buat kalau mau ya saya dengan ponakan itu yang juga IT. Nah itulah yang dibuatkan oleh tim gitu ya. Kebayang. Jadi saya sendiri juga yang kayak anak jadul juga gitu, maksudnya saya nggak terlalu engage dengan yang too much gitu-gitu ya, karena saya kayak di IG juga nggak pernah urusan pribadi, pokoknya saya nggak terlalu gitu, saya banyaknya melihat, membaca gitu ya, saya tidak terlalu aktif diri saya di sosmed, sayanya gitu tidak aktif, tapi saya aktif membaca, melihat aja gitu, apa tren. Jadi sosmed saya pakai untuk itu, jadi saya tidak pernah mengekspos, bukan tidak pernah ya, sangat jarang gitu ya mengekspos pribadi maupun usaha atau apa, karena itu jenis usahanya berbeda. Betul. Jadi kalau yang model gitu penting itu kita memanfaatkan sosial media, penting banget. Bagaimana Kak Malik, bagaimana si Arli Kurnia, terus Ipo Santoso dan sekian ribu Kristinali. Nah Kristinali itu kosmetik. Nah kalau yang punya usaha kosmetik itu cek Kristinali. Pakai H ya, CH Kristinali. Ya itu juga yang suka sering mewawancara banyak para mentor-mentor, motivator ya, yang sukses-sukses coach, termasuk juga Mas Jaya Setiabudi pernah diwawancara oleh beliau. Gitu. Itu Kristinali itu dia juga punya produk kecantikan. Nah itu bisa tuh jadi resellernya dia tuh ya. Tapi sempat waktu itu dibuka urusannya, dan itu karena bagus banget ya, keren banget cara-cara dia mempromosikan produknya gitu. Baik silahkan mau mempelajari ilmunya atau mau jadi resellernya gitu. Betul. Itu menarik. Ini MS Glow kalau nggak salah sekarang lagi yang tren juga kan, MS Glow. MS Glow. Pernah dengar juga Bu. Ya kan, itu ambasadornya si Raffi Ahmad kalau nggak salah. Wah itu penjualan luar biasa gitu. Kita lagi, distributor kita lagi nge-approach MS Gold untuk kerjasama dengan MS Glow ya, MS Glow untuk kerjasama dengan Mini Gold. Kalau Surabaya sudah tembus tuh, jadi Surabaya itu dealer kami di Surabaya itu sudah kerjasama dengan MS Glow untuk bonus. Jadi bonus ke reseller distributornya itu dengan emas salah satu. Ya, sampai ke sana ya Bu ya. Kebayang. Makanya jadi membuka wawasan seluas mungkin aja, itu sih menurut saya penting. Ya, membuka wawasan produknya, apa sih yang lagi tren, lalu pilih. Kalau mau tadi hanya berjualan dulu gitu ya, kita nggak ada modal, dengan modal semangat dan niat gitu, dan tadi ya nomor satu mengantongi izin itu tadi, nah udah itu bisa jalan, tinggal dipilih gitu. Itu British Propolis tuh lumayan tuh gitu, teman-teman yang pada masuk. Tapi ya saya bilang tadi, tidak semua nanti tuh yang akan sukses di produk itu, gitu. Jadi balik lagi ke kita sendiri. Betul, kemampuan ya Bu. Saya ini banget, lapis banget, maksudnya saya pribadi mungkin juga nggak membuka mata itu ya, kayak Ibu tadi ada MS Glow gitu ya, yang produk-produk itu gitu ya. Memang kita sebagai, kalau emang rencananya mau mulai bisnis dulu, tadi dari mulai yang sederhana dulu gitu ya, dan berani. Tadi ada quotes ya di yang tempat Ibu di presentasi itu ya. Jadi kalau mulai bisnis itu butuh keberanian, tapi setelah mau mengembanginnya butuh ilmu. Betul, memang salah satunya ya memang harus ya ilmu ikut-ikut ya, misalnya dari motivator atau tadi ya Pak Ali Kurnia, Bapak Jaya gitu, ke arah sana gitu. Karena banyak ibu-ibu sekarang mungkin fokus semua jual buku semua gitu. Susah compete-nya ya Bu ya, karena semua jual buku gitu. Harus cari buka ilmu lagi, baru mungkin yang sesuai sama produk, yang sesuai sama market gitu ya Bu ya. Ya, betul sekali seperti itu. Jadi banyak melihat menyaksikan
memasang mata, memasang telinga, terus kita mengamati gitu ya, mengamati apa sih nih gitu. Baik, Seperti baik. Nah, mungkin ini pertanyaan yang menarik juga ya. Kalau misalnya dia itu punya, ceritanya nih dia punya resep kue kering enak gitu ya Bu ya. Dia ingin jualan kue kering gitu kan. Tapi value-nya dia yang dia bawa adalah dia ingin jual yang makanan yang halal dan toyib gitu ya. Dalam artian kue kering menurut dia mungkin ini nggak kurang toyib nih karena nanti banyak banyak yang konsumsi terus jadi gemuk misalnya gitu kan akhirnya. Iya, ada Kurang sehat. gitu ya. Gimana sih? Walaupun sebenarnya kan bisa ya healthy kue kering kan misalnya dengan misalnya basicnya bukan terigu misalnya gitu kan bisa kan. Iya, Less fat, non gluten. Betul, sebenarnya bisa. Nah ini pertanyaannya dari dia adalah kalau mau jualan nih sebenarnya kita cek value diri kita sendiri atau kebutuhan market? Kebutuhan market dong. Jadi kalau idealis, kita terlalu idealis. Gini aja, sesimpel ini kalau kita mau lihat nih, analoginya. Artis-artis idealis dan artis-artis yang ikuti market. Mana yang mereka lagi bisa profit making? Ya, misalnya peminat jazz di Indonesia itu nggak lebih dari 10%. Tapi dia ideal, gue nggak peduli. I don't care, I'm not looking for money. Gue mau main jazz aja sampai gue mati. Padahal misalnya ada 90-80%, let's say itu gak dangdut tuh. Misal ya, gitu. Ini mau apa? Mau nyari idealis, gitu, atau mau profit making? Profit making ya dangdut lah. Tergantung niatnya, balik lagi ya Bu ya? Iya, gitu. Bergantung niat, betul. Tergantung. Kalau nggak salah loh, yang tadi Mbak, yang tadi teman kita yang tadi dia ingin membuat makanan sehat, gitu ya. Terus ngapain kok saya bikin makanan yang ngeracunin orang, gitu kan? Maksudnya ngeracunin tanda kutip ya, gitu kan? Orang gemuk bikin orang nggak sehat, gitu. Saya mau bikin yang sehat. Nah, tinggal kita ketahui bahwa yang senang dengan makanan yang sehat dan yang sudah aware dengan makanan-makanan sehat dan yang belum aware mana yang paling banyak. Jelas yang paling banyak kan yang belum aware tuh dengan itu semua. Nah, tapi saya mau ngambil niche market ya perut yang ini gitu. That's okay. That's okay, betul. Kan? Nggak masalah. Jadi itu boleh aja gitu. Tapi kalau bicara mau memulai, ya baiknya kan yang cepat ya, yang kita akan supaya kita ada rasa excited dulu. Jangan susah-susah dulu ya mulai itu. Kalau susah dulu, udah aku males gitu. Jadi tapi kalau yang di awalnya kita sudah mulai, aduh ada yang beli kan senang tuh ya. Saya misalnya pedagang gitu, dibeli itu senang. Ya kan ada rasa excited gitu kan. Kalau nggak ada tuh beda gitu. Senangnya tuh bukan langsung ke profit loh, tapi secara psikologis kita tuh juga happy gitu kan. Kalau dibeli apalagi makanan misalnya disukain gitu kan. Apa dan jadi berkata brand awareness dulu aja dulu ya Bu ya. Brand awareness, habis itu baru launching produk mungkin segmentasinya khusus yang healthy food mungkin. Iya begitu. Atau mengambil dua itu misalnya. Ada kok teman saya bikin dua itu kue kering itu, jadi buat satunya yang non gluten untuk kebutuhan diet, untuk orang yang DBM lah, untuk apa sih yang kalau makan nggak pakai karbo itu apa yang sekarang lagi tren ketogenik. Ya kan, ketogenik gitu kan. Jadi di situ saya kue cookies keto dia kasih nama. Spesifik banget ya. Nah, spesifik. Tapi kemudian dia juga jual yang normal gitu. Menarik. Gitu. Jadi silakan itu kan bisa jalan keduanya tuh gitu. Jadi kita menyediakan produk sesuai misalnya kebutuhan yang normal, yang maksudnya yang biasa, yang gluten ada, yang gluten free ada gitu kan. Seperti itu bisa mengambil dua pasar yang penting action pokoknya. Menunggu. Kan di situ Bob Sadino tuh ya. Jangan bisnis apa yang terbaik, bisnis yang jangan ditanyakan melulu, udahlah lakukan saja. Dari situ kita bisa tahu gitu. Menarik betul. Bolak-balik nanyain mulu, bisnis apa yang bagus ya? Sama yang bagus ya gitu. Nah itu juga bahasa Marie Curie, nanti cek tuh di salah satu YouTube dia tentang bisnis apa yang bagus gitu. Saya singkat ditanyakan katanya, bisnis apa yang bagus? Gak ada bisnis yang bagus gitu. Sampai dibilang begitu, maksud gak ada tuh, ya itu tergantung produk, tergantung kita.
tergantung momentum. Sangat semua itu ada banyak variabel gitu. Banyak bisa. variabel. Yang penting Nanti mulai dulu. Mulai dulu. Betul, Coba betul. cek di Shopee ada yang jual batu loh itu. Batu apa sih, batu bata? Batu bata harga 2.000-an, 5.000-an. Orang ada aja kan? Iya ya, jadi nggak kepikir gitu. Iya, betul, Cek betul. berapa apa belinya itu? Lumayan loh. Jual apalah gitu yang kita ya nggak kepikir. Betul, Nanti. betul, betul. Pasti ada aja marketnya ya, cuman emang kita mungkin Ya. belum nemu gitu kan. Iya. Sederhanakan pikir, jangan jelimet, jangan terlalu jelimet gitu. Jangan terlalu ingin idealisnya, sederhanakan. Yang penting adalah actionnya dulu, dari situ kita bisa banyak belajar. Nah Bu, ada pertanyaan yang cocok nih sebenarnya buat Ibu nih. Nih saya punya banyak bisnis. Ya katanya dia udah mulai banyak ya, mungkin usaha ini ABC misalnya adalah 3 misalnya gitu. Harusnya tuh kita tuh 3-3-nya running, jalan bareng, apa fokus salah satu dulu, gedein salah satu? Ya, tergantung. Kalau seumpama yang satunya itu sudah kuat, boleh kita menambah unit bisnis yang lain. Gitu. Kuat dari segala ini ya, dari finansial gitu ya, dari sudah established, sudah jalan, sudah kuat, sudah baik, sudah stabil, gitu. Kita sudah punya profit yang yang jelas, yang sudah pelanggan sudah ini, pokoknya semua sudah enak semua gitu ya, sudah berjalan, sudah lancar, boleh kita menambah. Tapi kalau itu belum, jangan cepat-cepat memiliki banyak bisnis. Gitu, karena nanti akan pengaruh gitu ya, akan pengaruh nanti kalau ada problem di yang bisnis kedua, nanti cash flow akan bermasalah gitu ya, nanti justru malah yang ini malah rusak. Jadi bermasalah. Jadi jangan. Jadi kalau memang sudah bagus, sudah kuat, silahkan boleh kok mencoba-coba bisnis yang lain. Gitu. Tapi fokus dulu, harus fokus satu dulu. Nah, kecuali dalam proses tadi coba-coba produk apa yang laku, yang laris, yang apa, nah itu silahkan kita melakukan observasi itu dengan kita jalani gitu ya, jualan ini enak nggak sih gitu. Kadang kan juga misalnya komunikasi kita nih dengan si owner ya, dengan si pusat nih, kalau misalnya katakan saya pusat gitu, misalnya kayak saya kan Mini Gold gitu kan, saya punya ada admin pusat, ada owner di pusat gitu ya, Jakarta kantor pusat. Nah kalau misalnya mungkin flow komunikasi nggak nyaman, kitanya nggak enak apa, kan orang males lah gue di Mini Gold, kayaknya gue mau pindah ke EOA Gold atau apa Gold gitu kan misalnya. Nanti kan akan ketemu gitu. Ini nyaman gak sih, komunikasinya lancar gak sih, kalau saya minta barang bener, maksudnya dikirim bener, dan seterusnya gitu. Itu juga kita akan akan kita rasakan nanti setelah kita menjalani gitu. Jadi saya misalnya contoh, saya pernah menjadi distributor salah satu brand hijab gitu ya. Permintaannya besar sekali gitu ya. Saat itu saya berpikir besar karena masuk tuh yang WA tuh, saat itu masih bukan WA, BBM dong, masih BBM. Nah, masuk banyak, tapi misalnya saya punya order 100, barangnya nggak ada, lama, cuman dikirim 20 gitu ya. 20 biji itu begitu saya cek, loh kan saya misalnya minta kebutuhan 10 coklat, 10-nya hitam, kenapa kok di yang coklat ini ada warna lain gitu, salah kirim dia, salah ini, itu kan ribet gitu ya. Ukuran misalnya saya butuh XL-nya 3, kok dikirimnya cuma 2, M-nya saya butuh 1, kok dikirim 3, kebalik-balik gitu. Itu kan bikin pusing ya gitu. Order banyak, tapi apa gunanya kalau dari pihak sana tidak lancar gitu supply-nya. Nah itu kita akan bisa pelajari nanti setelah kita jalan dulu kan. Kita enak-enakin dulu gitu. Jadi itu kan pengalaman, udahlah gue gak mau ini gitu. Jadi banyak pengalaman lah gitu. Banyak pengalaman, kita mulai ini oke, ini enggak, ini. Itu tuh banyak nanti faktor-faktornya gitu, di samping produk, terus kemudian tadi ya kelancaran supply gitu kan. Terus kemudian ya banyak gitu komunikasi kita, kalau lancar bagus enak gitu kan, kita juga semangat enak ngejalanin. Kalau enggak, ini kok dicuekin sama adminnya, saya pesan ini udah berapa jam nggak dijawab-jawab gitu, bahkan kayak besoknya lagi gitu, ini apa sih, gimana sih, saya butuh barang tapi nggak. Siap kebayang. Nanti akan ketahuannya. Jadi dicoba satu fokus, kuat secara finansial, segala macam lah kuatnya ya Bu ya.
Selain finansial apa lagi sih Bu yang kerasa nih Ibu? Udah kayaknya tekstil aku udah oke nih. Aku mau buka ikutan mini gold deh gitu. Apa sih yang bikin Ibu yakin banget maksudnya udah Ya, yang tadi ketika kuat tadi finansial tuh. kuat, ya Ram, ketika finansial kuat itu kan salah satu indikator bahwa ya bisnis kita sudah berjalan dengan baik. Ya kan, kekuatan finansial kan berawal dari omset-omset yang masuk nih, ya kan, maksudnya profit gitu kan. Kalau sudah profit, ini sudah berjalan dengan baik, artinya kan berarti yang lain berarti jalan gitu ya di situ. Nah, itu adalah indikator terpenting. Gitu. Finansial ketika finansial sudah bagus, berarti kan lain-lainnya sudah oke gitu. Jadi kita punya konsumen yang sudah kuat, sudah hubungan kita sudah sangat baik gitu ya. Gitu ya sudah nggak boleh tuh kita memulai. Sebelum itu terjadi, sebelum semua itu ya terjadi, ya jangan dulu. Ya. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu ada menggaji diri sendiri nggak sih Bu sebagai owner dari tekstil itu? Saya tiap bulan terlepas dari operasional pastilah ya. kepo. Ya. Jadi sebetulnya tahun ini tuh saya baru akan membereskan tentang terkait itu semua gitu. Meskipun saya pajak, saya bayar, saya segala, tapi tentang itu baru saya sistemkan. Ini lagi dalam proses. Jadi saya baru dalam proses karena ini kaitan sebetulnya ke mini goldnya ini. Saya ingin tertib gitu kan ya. Kemudian tersistem gitu, khususnya karena mini gold ya gitu. Nah dari situ setelah proyek ini si orang IT nanti selesai, baru nanti masuk ke laporan keuangan yang lebih detail. Itu. Gitu. Jadi sejauh ini berjalan begitu saja. Selama 10 tahun ini. Berarti fokus profit buat gedein bisnis lagi ya Bu ya? Ya, iya. Gitu. Seperti itu. Siap. Baik. Kalau itu baru nanti belum tidak maksudnya masih merapihkan gitu ya. Saya sendiri nggak tahu, maksudnya bukan nggak tahu. Yaitu sekarang lagi proses berjalan untuk disistemkan. Siap. Baru pikir setelah sebulan. Tapi kalau teman-teman mungkin yang justru dari awal sering ngambil uang dapur, tanda-tanda nggak bagus sebenarnya Bu ya. Jadi jatuhnya mungkin bisnisnya mungkin bisa jadi kurang profit nih, makanya ngambil uang dapur juga gitu ya Bu. Iya. Selewat aja kan sudah ketahuan ya. Kalau misalnya masih size-nya masih kecil gitu ya, udah ketahuan misalnya kita jalan nih sekian, tapi aduh ini kok kurangnya, saya harus membeli ini, ngambil dari, nah itu kan udah kelihatan gitu ya. Tapi mungkin di awal-awal ya boleh-boleh aja begitu ya. Boleh-boleh aja, tapi jangan sampai nanti ya kita harus perhatikan kalau ini kita pinjam dari sini tuh ya kita kembalikan. Betul. Tadi kan Ibu juga bilang hutang segala macam piutang itu lengkap lah gitu ya, diurus. Iya, harus dipantau, itu harus dipantau itu. Itu pantauan saya yang selalu saya lakukan, itu yang utama itu. Karena saya harus memelihara tadi hubungan baik dengan banyak pihak gitu ya. Saya tidak boleh cacat tentang masalah itu. Customer engagement ya, trust lah ibarat kata gitu. Iya, yang paling harus saya. Ini lalu ada tanggung jawab sebentar ada satu. Jadi tanggung jawab kita terhadap konsumen, misalnya tentang barang yang nggak bagus. Jadi kita harus responsif betul terhadap setiap komplain, apalagi klaim. Makanya kenapa yang sempat saya sampaikan tadi di awal bahwa saya ada kerugian sekian ratus juta itu, terus saya langsung handle cepat. Jadi supplier tidak ingin bertanggung jawab, ya saya sudah blacklist ya suppliernya. Tapi kan kita tidak gini, Bu, suppliernya kan nggak tanggung jawab, bagaimana saya juga bertanggung jawab ke Ibu? Nggak bisa. Kita mesti handle. Saya sampaikan gini, jadi saya melihat begini, saya harus mempertahankan relationship saya dengan konsumen saya, ya, dengan pelanggan saya. Maka saya sampaikan, seluruh kain itu tidak perlu dibayar. Karena kain posisi sudah menjadi baju, saya tidak mungkin ambil kan. Gitu. Kalau mungkin saya ambil, saya simpan, saya minimal bisa ecer-ecerin sekian tahun, katakan gitu, atau saya ini intinya saya bisa tarik kain itu. Saya bilang ini karena sudah menjadi baju, silakan aja, mau itu didonasikan ke pesantren, mau itu dijual gitu kan, silakan. Karena saya tahu konsumen saya juga dia kehilangan opportunity cost yang harusnya dia jual saat itu untuk lebaran gitu kan, kemudian
hancur gara-gara kainnya bermasalah. Saya bilang silakan mau itu ada profitnya atau enggak dari hasil penjualan itu tersebut gitu ya, itu sudah menjadi hak si konsumen. Tapi kainnya semua free, saya tidak akan tagih. Merinding saya Bu, itu pasti gede banget. Ya, gitu, saya tidak akan tagih totalnya. Saya bilang karena dia juga kan udah dijahit, dia mesti bayar ongkos jahit dong. Betul. Dia juga sama-sama rugi. Sama-sama. Kalau dia jual kayak bajunya pelan-pelan dengan harga yang mungkin sangat murah, dan itu juga dia tidak bisa dijual online karena bahaya. Kalau dia jual online, orang komplain, dia taruh di sosmed, kainnya bermasalah, jadi dia hanya menjual offline, diceritakan kepada si calon end buyer-nya gitu kan. Jadi kondisinya kayak gini, Bu mau nggak gitu. Misalnya harganya 200.000 jadi cuma 30.000 gitu kan, untuk 5 kali pakai misalnya robek dan seterusnya, ya udah tahu kan gitu. Seperti itu. Prinsip dagang Rasulullah ya Bu. Ya, jadi memang dari situ tuh kita sudah istilahnya apa ya, sebagian besar kebutuhan kain dia itu sudah saya pegang. Betul. Kenapa kok tidak seluruhnya? Karena kan ada keterbatasan, saya juga keterbatasan. Maksudnya apa? Saya tidak punya kain yang dimaksud misalnya, dan kebutuhannya kecil sehingga dia bisa penuhi itu di Tanah Abang, ngambil sekian roll gitu. Nah itu salah satu cara saya bagaimana customer engagement ya, gitu. Bagaimana kita membangun hubungan baik dengan konsumen itu penting sekali. Gitu. Jadi trust, dia merasa percaya apapun nanti ketika bertemu dengan masalah gitu ya, ketika dalam perjalanannya saya bertanggung jawab gitu. Saya orang yang tidak lari, saya orang yang tanggung jawab. Saya hadapin, stand up atas setiap permasalahan yang ada. Itu penting sehingga trust, nggak ada. Udahlah, pokoknya sama Mbak April aja gitu. Dia manggil ke saya Mbak April, sama ya kayak Mbak April. Jadi sepanjang saya bisa memenuhi ya dia pasti ke saya. Tapi kalau sayanya, aduh ini nggak bisa, saya nggak tahu nih, kain ini belum ketemu gitu, atau ini terlalu sedikit kuantitinya, saya nggak bisa memenuhi, jadi tetap. Yep. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum setelah ini saya coba buka live buat yang mungkin mau bertanya secara live, tapi nggak banyak ya, mungkin 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan terakhir ini adalah terkait ini Bu. Kan saat pandemi ini dia udah, ini orang yang bertanya udah memilih dia healthy food rencananya gitu ya, mungkin ke arah sekarang kan lagi booming ya gitu ya. Tapi ketika pandemi berakhir gimana ya Bu untuk nge-growingnya? Pertanyaan dia begitu. Healthy food. Mungkin ke arah jamu, saya juga nggak tahu yang nggak disebutin sih, food atau drink produk. Mungkin ya biar kata sebenarnya kan kita lagi ngambil chance nih ya gitu ya saat pandemi. Tapi kalau pandemi berakhir gimana? Pandemi berakhir gimana? Jalan aja kita lihat setelah pandemi berakhir apa yang terjadi dengan produk tersebut. Ya kan? Ya, kadang kita tidak bisa meramalkan loh ya situasi yang terjadi, tergantung si produknya itu. Kalau memang kalau spesifik banget misalnya apa? Kults Hindi gitu ya. Obat. Betul. Sangat spesifik untuk pandemi. Tapi kalau madu, sekarang ada madu apa sih yang saya suka beli itu madu apa ya? Madu yang ada di Polennya booming banget. Iya, HNI itu. HNI apa HDI gitu ya? HDI ya itu kan. Itu lagi booming sekali. Menurut saya madu itu masih bisa jalan. Cuman mungkin nanti menurun gitu. Mungkin menurun permintaannya gitu, karena merasa sudah selesai, orang sudah mulai abai itu dengan nggak perlu lagi deh saya minum madu, nggak perlu misalnya sehat-sehat nggak perlu lagi misalnya gitu. Nah sangat tergantung, nanti dilihat aja, nggak perlu kita ramalkan dulu sekarang. Ada faktor X, ada hal keajaiban yang kalau saya rasakan itu buat saya banyak hal-hal faktor X kok di dalam perjalanannya gitu ya, bisnis itu gitu. Yang penting itu karakter kita ya gitu. Jangan mudah nyerah Ibu ya. Mudah menyerah, terus kemudian tadi jujur ya gitu. Jujur dengan produk kita, jujur dengan integritas gitu ya, itu penting kita pegang gitu. Jadi karakter itulah yang justru lebih difokuskan ketimbang kita terlalu memikirkan produknya, terlalu memikirkan, menurut saya begitu. Nah, rezeki itu nanti akan datang kepada orang-orang yang punya karakter baik gitu ya tadi, punya integritas. Betul. Baik. Karena itu kaitan ke rezeki kok. Bisnis itu rezeki ya, gitu. Sangat dekat dengan itu. Segimana orang punya kemampuan di dalam meramalkan bisnis, di dalam teknik, dalam apa. Tapi once memang Allah tidak
ada, maksudnya di sana tidak ada kodenya gitu ya untuk apa ya dia tidak. Betul. Semua tuh patah, semua teori akan patah gitu ya. Ketika faktor X itu invisible hands itu ada di situ. Betul. Jadi makanya gini, saya pernah diajarkan oleh salah satu mentor guru saya mengatakan begini, kita belajar dari siapapun, membaca buku apapun, sisakanlah ruang ketidakpercayaan, ya, sisakan ruang. Sehingga kita punya kebijaksanaan di dalam memahami maupun mengaplikasikan ilmu tersebut. Karena segimanapun yang menyampaikan manusia dan itu ilmu manusia, pasti akan ada kelemahan kekurangan. Jadi kita tidak boleh mengkultuskan, gitu ya. Ya, apa gitu tentang sebuah teori apa? Karena itu tadi, itu yang berasal dari manusia pasti ada kelemahan. Dan kita jadi bijaksana nantinya kalau kita tidak terlalu yakin dengan ini gitu. Karena kecacatan akan terjadi misalnya kata si Anu atau orang tersebut ketahuan di suatu hari, dia kan ngomong gitu tuh gitu, kok kenyataannya dia begini, sebel deh, wah teori ini nggak bener, wah udah semua jadi nggak suka, jadi marah, jadi apa, nah tidak begitu, karena itu dia manusia juga dalam sebuah perjalanan, orang bisa saja ya tergelincir, padahal misalnya sudah baik saat menyampaikan itu, saat itu mungkin ya bagus, isinya bagus, orangnya juga memang baik gitu ya saat itu benar, tapi kok tiba-tiba mungkin tergoda oleh sesuatu, kemudian kita mendengar kabar bahwa dia misalnya melakukan penipuan bisnis misalnya ini ya gitu. Lalu kemudian kita meruntuhkan semua yang disampaikan, lalu kita mencaci maki dan ya wah udahlah pokoknya gitu. Nah, sehingga selalu sisakan ruang gitu. Ruang itu kita lebih bijaksana. Jadi nggak telan mentah semuanya dikonsum gitu ya Bu ya. Percaya banget 100%. Ya, kepada siapapun ya. Sekelas mentor manapun atau sekelas kaliber apapun gitu ya. Dan itu sudah dan itu juga berdasarkan pengalaman juga gitu. Mentor saya menyatakan gitu, nyambung bener gitu lah. Siap. Ada satu orang yang sudah raise hand nih Bu, mungkin nanti kita live ya biar ada interaksi lah gitu ya. Tadi kan kita berdua aja nih Bu. Iya. Baik. Silakan Mbak Septi, bisa dinyalakan mungkin video atau audionya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Septi dari Klaten, Jawa. Izin bertanya langsung saja, nggih. Iya. Ini saya berumah tangga yang jualan online juga. Nah, sistem saya itu kan beli barang dulu untuk saya stok, baru saya promokan gitu, Bu. Tapi saya mengalami kendala gitu. Stok saya itu ada beberapa yang nggak closing gitu. Bahkan itu sudah mau mendekati expired. Nah, mungkin 1 atau 2 bulan lagi sudah expired. Nah, apa yang harus saya lakukan gitu? Saya sudah berusaha promo-promo gitu. Mungkin ada saran atau gimana gitu. Itu dan yang kedua, apa, kalau boleh tahu? Silakan. Produknya ini Bu, rempah, jamu dan makanan sehat, Bu. Rempah, jamu dan makanan sehat. Seperti misalkan tepung moka, gluten free, terus minyak kelapa, seperti itu. Oh ya, virgin coconut oil itu ya, FCO. Iya, seperti itu, Bu. Iya. Seperti itu. Terus satu lagi ya, Bu. Saya ini kan rencana mau mengembangkan usaha gitu dengan cara merekrut orang gitu untuk membantu saya, karena selama ini masih saya sendiri yang menghandle gitu dari awal. Produksi kan ada yang diproduksi sendiri gitu. Kemudian sampai akhir, sampai pengiriman itu masih saya sendiri semua. Nah, misalkan saya mau merekrut orang itu, kira-kira hal apa ya yang pertama kali harus minta bantuan orang gitu, Bu? Aktivitas apa maksudnya gitu, Bu Septi? Iya, gitu. Ya, proses produksinya apa? Seperti apa? Kita itu ada yang membuat ini, Bu, misalkan wedang-wedang jamu. Jadi kita kan ambil bahan-bahan baku, kemudian kita racik sendiri gitu. Ada kemudian rempah mandi seperti itu juga kita racik sendiri, Bu. Ya. Oke. Jadi selama itu semua Mbaknya kerjain sendiri. Saya yang mengerjakan semuanya gitu ya, dari mulai pembelian rempahnya, dicuci, kemudian diiris, kemudian mungkin dijemur. Kalau itu ya, Bu, jadi kita ambilnya bahannya udah kering gitu, udah bersih, kita tinggal ngeracik aja. Tinggal packing aja gitu.
Tadi Iya. pertanyaannya apa kalau seumpama merekrut orang itu Di apa proses job mana? desk-nya gitu ya? Iya. Yang pertama gitu Bu, mungkin itu saja. Terima Yap. kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang mungkin pertanyaan pertama Bu April, kalau Ya, ini ya. pertanyaan pertama, produknya udah mau expired, sudah promosi tapi belum closing, gimana ya Bu? Tadi yang expired saya belum tanya ya apa produk Tadi kesehatan? produknya sih tadi belum sempat sih cerita. Produknya ini Bu, tepung Tepung-tepungan. pisang. Ya, Kebetulan ya. tepung pisang. Oh, tepung pisang. Kebetulan. Banyak, Iya. Mbak? Masih banyak banget. Enggak begitu sih Bu, cuma Modelnya 5 beli mungkin putus Bu ya? ada. Modelnya beli putus dengan si suppliernya itu. Harus membeli Iya. putus. Ya, baik. Iya. Sebenarnya ya, baik, saya coba bantu jawab sependek pengetahuan saya ya, gitu. Itu saya rasa kalau ini dibuat aja bundling segera. Jadi jauh sebelum expire itu, kalau nanti Mbaknya lihat harusnya, kalau kayaknya sebentar lagi kata dia ya. Tadi barusan. Betul. Nggak nyampe Bentar lagi. harusnya sebelum-sebelumnya tuh. Jadi nanti bundling aja, misalnya di diskon pembelian ini, misalnya beli 2 gratis 1, atau dibundling dengan produk yang lain. Kalau beli ini 2 nanti dapat hadiah ini. Jadi itu dijadikan hadiah. Saya rasa pasti insya Allah yang penting tuh kalau sudah mau expired yang masuk aja ke harga dasar. HPP harga ya Bu? beli, HPP. Jadi profitnya kita buang aja lah gitu. Saya rasa itu insya Allah bisa mempercepat keluar barang gitu. Jadi dengan diskon itu sangat ini ya, sangat sebenarnya apa ya, common sense ya, banyak sebagian besar retail bahkan retail fashion yang di kelas-kelas ini pun ya mall apa ya begitu mereka melakukan itu ya, melakukan diskon atau bundling gitu. Jadi segera didiskon saja produk-produk yang udah mau dekat expired itu, segera didiskon atau dibundling dengan produk yang lain gitu, supaya ini juga kedorong gitu ya. Yang produk yang normalnya juga ini kedorong, ini juga kejual gitu yang mau expired. Itu saya rasa kalau terkait ke masalah produk-produk yang expired itu. Jadi kalau makanan memang harus hati-hati, harus benar-benar diperhatikan. Ya nggak jauh-jauh, saya juga gitu sih, yang kimchi itu ujungnya saya ya itu kalau saya sedikit ya saya bagi-bagi aja gitu kan. Mau gimana kan udah berakhir. Betul. Bisa jadi ini juga ya, bundling hampers Ramadan gitu juga ya, bisa ya Bu ya? Ya, nah gitu misalnya gitu. Jadi memang diskon aja Bu, diskon dan bundling aja. Sebetulnya 2 itu sih yang sering kali dilakukan oleh banyak retail. Terus terkait pertanyaan kedua mengenai hire orang. Ya, mana yang part mana yang sangat menghabiskan waktu, yang sangat time consumingnya di situ, part mana? Itu yang harus yang kita melibatkan orang untuk kita delegasikan. Yang capek banget ya. Pendelegasian juga. Ya, yang capek dan waktunya, ya waktunya panjang, misal lama. Jadi kan, misalnya Mbak Septi bisa mengerjakan hal lain karena itu sudah didelegasikan kepada orang lain, gitu. Dari sekian tadi durasi waktu yang paling panjang dan lama, atau paling rumit dilakukannya, rumit, lama, gitu. Nah, sebetulnya pelan-pelan, sebenarnya nanti itu begini, bisnis yang memang sudah bagus itu adalah kata-katanya kan begini, bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Nah itu ya. Kalau sudah ideal, sudah kita punya orang yang enak, tim yang kuat, yang solid, yang sudah teruji, itu ya begitu jatuhnya. At the end, awal-awal biasanya kalau capek itu, jadi capek, sibuk, itu awal-awal tuh. Gitu. Betul. Nanti harus ada momennya tadi, ownernya. Jadi, apa tadi, saya lupa ya. Bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Itu artinya tandanya kita sudah mampu mendelegasikan tugas kita dengan baik kepada tim, dan kita sudah punya tim solid. Nah, ini tuh banyak banget ilmunya. Ilmu membangun tim yang solid itu bagaimana orang bisa nyaman bekerja sama dengan kita dan punya kejujuran ketika ditinggalin. Nah, di mana tuh Bu ilmunya Bu? Jadi maksudnya semua itu balik lagi kepada jam terbang. Kita tidak akan pernah bisa tahu loh orang itu jujur atau enggak. Ya, betul. Ada sebagian orang yang punya ilmu muka, ilmu wajah. Bagaimana bisa membaca wajah? Salah satunya Mas Jaya Setiabudi. Mas Jaya Setiabudi itu dia bisa tahu ini orang cocoknya disimpan di keuangan, ini orang cocoknya marketing, ini orang cocoknya ini dan seterusnya. Dia bisa tahu. Tapi tidak semua orang punya kemampuan itu.
Betul. ya kan? Jadi mau nggak mau itu kita harus trial and error. Jalani ya Bu, bisnis trial Dan error. lagi kepada karakter. Halo? Halo Bu April, mungkin sinyalnya agak kurang bagus ya, tapi suaranya saya terdengar sih Bu. Ini kok kayak Nge-freeze ya? sempat hilang ya? Tapi suaranya Oke, ini sih Bu. sudah ya? Sudah. Oh, sudah jelas ya? Oke. Ya, jadi tadi balik ke mana? Tadi tentang apa sih? Oh ya, Soal milih orang ya, tim, delegasi. soal ya tim. Tim itu juga kayak rezeki juga loh. Jadi saya bisa punya dapat tim yang maksudnya yang nomor 1 ya, jujuran gitu ya. Itu juga Part of rezeki. Ya. Itu juga kaitan kepada karakter kita, bagaimana memperlakukan orang di masa-masa dan keseharian kita, sehingga kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Gitu. Tapi kalau toh qadarulnya tidak, ya segera itu lakukan ya cut off gitu kan, lay off, selesai, lalu kita cari kembali. Itu mau nggak mau resiko itu ada ya, tidak bisa mulus terus orang tuh dapat enak, bagus, timnya langsung solid, nggak bisa gitu. Siap. Memang bagaimana misalnya penggajian apa segala macam gitu ya, yang jangan zolim ya Bu ya. hubungan yang gitu, biasanya gitu. Jadi akhirnya dia bertahan sendiri gitu nantinya. Ini itu juga waktu yang akan nanti menjawab, akhirnya kita dapat. Cukup menjawab ya Mbak Septi. Saya rasa sangat cukup menjawab. Jadi nanti bisa diaplikasikan langsung action ya Bu Mbak Septi. Nah, yang kedua, satu pertanyaan lagi yang dari tadi sudah ngacung adalah Mbak Resti. Silakan Mbak Resti Nurhasana untuk bertanya. Bisa di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti dari Kabupaten Cianjur, Ibu. Sedikit cerita, untuk bisnis itu sebenarnya saya belum mulai. Ketika saya melihat lagi ke diri saya gitu ya Bu ya, sebenarnya apa sih yang mau saya jual. Nah kalau misalnya waktu itu saya pernah ikutan seperti mentoring atau coaching bisnis seperti itu, di situ pematerinya menjelaskan kalau misalnya ada 3 faktor gitu ya Bu ya untuk menjalankan di bisnis. Passion, terus sumber daya yang tersedia, sama kebutuhan konsumen. Nah, ketika diri saya lagi, saya kan suka kerajinan tangan, kemudian ilustrasi dan gambar gitu ya Bu ya. Nah, saya akhirnya memutuskan membuat buku anak semacam quiet book atau buku gitu ya Bu ya. Nah, tapi melihat diagram yang tadi, yang 3 itu, kok saya sepertinya hanya memenuhi passion saja gitu ya Bu ya, sedangkan sumber daya modalnya mungkin saya terbatas gitu ya, karena saya ibu muda gitu, baru menikah, tidak bekerja juga. Nah, terus berarti kan modalnya paling colek-colek suami gitu ya Bu ya, paling maksudnya masih sedikit modalnya. Kemudian untuk kebutuhan konsumen juga, ketika saya baca-baca gitu, karena saya pandemi, orang-orang tuh banyak concern ke bagian makanan dan kesehatan, sedangkan yang saya jual itu kan pendidikan anak gitu ya Bu ya. Kemudian saya berpikir apakah ini cukup menjual gitu. Nah, itu bagaimana apakah pilihan bisnis saya sudah tepat, itu cara menentukannya itu bagaimana standarnya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya juga mencoba untuk membuat bisnis model canvas untuk bisnis ini. Nah, yang saya bingung itu kan ada target pasar ya Bu ya. Target pasarnya itu yang saya tentukan itu ibu-ibu milenial, kemudian yang sudah cukup aware dengan edukasi anak gitu. Tapi ketika saya melihat kontak saya gitu ya, baik di IG, WA atau media sosial yang lain, itu kan teman-teman saya masih juga sama seperti saya. Jadi baru mahasiswa tingkat akhir, kemudian baru menikah. Bagaimana mencapai target pasar itu yang sudah saya segmentasikan gitu. Oke, baik, 2 pertanyaan ya Mbak Resti. Jadi yang pertama adalah terkait gimana sih menentukan nih, tadi dari 3 baru passionnya aja, tapi sumber dayanya itu, dan satu lagi apa ya tadi saya lupa, itu belum terpenuhi gitu ya. Modal, baik, sumber daya dan modal. Nah yang kedua adalah itu dulu dah Bu, dari yang satu dulu takut lupa sih. Satu dulu ya, takut lupa. Ini tadi kita bahas sebelum kita ini ya buka meetingnya ya kan, sama Mbak Lia ya.
Saya bilang tergantung pengalaman gitu ya. Orang ada yang menyampaikan nomor satu itu passion, bahkan opportunity gitu ya. Adanya satu kesempatannya apa nih gitu ya yang bisa dia tangkap, kemudian ada passion, lalu take a risk. Lalu Mbak Resti Nurhasana tadi menyampaikan ada passion tadi gitu. Jadi begini. Ini saya tadi membahas tentang siapa Ipo Santoso ya, gitu. Ahli Kurnia di sana Ipo Santoso. Nah, siapa yang tadi yang membahas tentang passion dulu, gitu. Kemungkinan saya bilang pengalaman yang bersangkutan mengawali bisnisnya dari dia menyukai dulu apa yang dilakukan. Later on menghasilkan uang. Jadi kita jangan terpaku dengan itu. Orang jangan kelamaan mencari passion. Orang udah kemana? Passion itu nanti bisa kita sukai ketika kita ada yang membuat kita happy dulu dari situ. Misalnya apa? Profit. Orang kalau sudah kena profit, udah dapat untungnya, itu jadi passion kok, mau jual apa juga. Betul. Ini mau apa? Mau cari profit. Kan tadi saya bilang balik kepada tujuannya. Yang tadi Mbak yang mau idealis dengan ini, nggak ada masalah. Tapi kalau mau kita cepat kita dapat profit, forget about passion. Tapi tentu saja keren banget, blessing banget ketika ada orang yang sudah yang dikerjakan itu dia suka sekali, itu hobinya, kemudian itu menghasilkan. Oh, itu sudah. Dia melakukannya tanpa beban, karena ini kesukaan saya, hobi saya. Later on itu menjadi uang. Dan gak kecil lagi uangnya misalnya. Oh udah selesai itu. The happiest person, saya tadi bilang sama Mbak Lia. Orang kayak gitu. Lakukannya tidak dengan beban, tapi menghasilkan, terus ngapain lagi hidup kayak gitu kan. Bisa dia mati lagi. Tapi persoalannya kan tidak semua orang, bahkan sedikit sekali orang yang seperti itu. Nah, makanya saya bilang ahli kurnia sejalan dengan apa disampaikan Ipo Santoso. Nanti kita akan ketemu passion itu apa sih? Ketika kita udah banyak duit, apapun jadi passion kok. Maksudnya kita jualan apa nih? Jualan seblak, menguntungkan, omset kita puluhan juta, kita udah punya di kantong kita, di tabungan kita udah ada setiap bulan masuk 10-20 juta. Ya jualan seblak jadi passion. Keripik jengkol, apa saja. Tadi orang jual batu, saya bilang yang di Shopee itu, apa passion kamu jual batu? Mana kayak nggak ada ya. Itu bukannya artinya gitu. Jadi artinya apa dulu nih kalau Mbak misalnya tadi merasa bahwa itu passion karena mendengar mentor menyampaikan itu gitu. Nah sekarang mungkin menurut saya kita banting setir. Kalau itu kan sumber dayanya, berarti kan ada obstacle tuh dalam menjalani itu, ada dua obstacle. Katakan salah satunya produknya dia passion nih gitu. Tapi perlu diuji loh, apakah yakin itu passionnya? It takes time. Bagaimana menguji itu? Belum tentu Mbak Resti itu di situ passionnya. Bisa belum jadi. tentu juga. Betul. So kita banting setir gitu. Kalau kita mencari profit, yang apalagi tadi katakan obstacle yang lainnya adalah terkait dengan permodalan. So like saya bilang, carilah yang tak bermodal dulu. Untuk memulai ya Bu. Untuk memulai. Gitu. Karena jatuhnya nanti akan salah satunya misalnya tadi obstacle-nya aduh saya nggak bisa misalnya menawarkan, nggak suka tidak punya bakat gitu, kata gitu seorang bakat gitu kan, padahal masalah bukan bakat sebetulnya, gitu, bukan masalah bakat. Gitu. Baik. Okay. Kenapa? Ya bukan masalah bakat, saya rasa gitu tentang berjualan itu ya kembali kepada itu tadi keberanian dia bagaimana menawarkan produk gitu, lalu mental persiapkan mental ditolak kalau udah ini kan aduh enggak saya nggak butuh udah langsung aduh nggak mau lagi nawarin langsung sedih. Iya itu maksud saya. Itu sih mungkin mudah-mudahan membantu Mbak Resti dari pertanyaan kedua Bu April terkait meluaskan market ya, tadi marketnya mungkin masih nggak sesuai sama marketnya dia yang dibikin di BMC begitu, gimana ya cara meluaskan market? Sosial media dong. Itu adalah manfaatkan itu adalah momentum. Jadi kalau sama teman-teman kan beliau bilang teman-temannya sama punya keterbatasan sama saya juga gitu. Sosmed berjualan di marketplace. Belajar pakai sebenarnya kalau sekarang kalau pakai IG Ads tuh bisa Bu.
itu kita bisa pilih mau target marketnya siapa, umur berapa, Iya. laki-laki perempuan, interestnya apa. Cuman perlu ilmu ya Bu ya, betul ya. Growing bisnis harus perlu ilmu. Betul. Betul. Itu masuk kayaknya ke situ Mbak Lia, yang siapa itu saya ada kasih quote dari siapa? Dewa Eka Prayoga, coba dilihat itu kata-katanya. Betul. Yang gaptek aja kalau kita tekun loh bisa kok. Betul, mengalahkan yang melek ya Bu. Orang melek yang malas. Melek yang malas. Jadi betul. Ya. Jadi gaptek saja bisa gitu. Ibu-ibu itu bisa kita buktikan dengan kenyataannya bahwa usia 55 tahun ada tuh yang jadi penjual online sukses. Betul. Kan Colonel Sanders juga Gitu. mulai KFC 50-an Bu. 50. Kenapa? Colonel Sanders yang buka KFC Bu, itu kan juga udah 50-an. Iya, betul. Mengawali bisnisnya. Usia yang sudah sangat tua. Siap. Ya, jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, udah 2 pertanyaan live, udah banyak banget pertanyaan saya rangkum. Ditanyakan ke Bu April, jawabannya juga cukup lugas. Jadi mungkin memang dimulai aja dulu, trial error, jangan terlalu banyak dipikirin. Kita improving ya Bu ya, improving. Kalau emang ada masalah, improving. Tanya. Penting juga punya mentor sebenarnya. Kalau saya perhatikan Bu April bilang kata mentor saya gitu kan. Penting sekali punya mentor. Yang dikira-kira step-stepnya nanti kita akan tahu ya. Apa sih obstacle saya tentang saya nggak bisa ngatur keuangan gitu kan misalnya. Ada ininya gitu. Bahkan kan sekarang ada tuh yang sederhana, aplikasi sederhana tentang laporan omset, laporan keuangan, ya kan. Betul. Terus hasil beberapa profit dan seterusnya itu tinggal di situ. Ya, betul. Untuk kalau misalnya kalau sudah jalan, kalau sekarang kita bahas semuanya, keuangannya, ininya, apanya itu, saya rasa belum waktunya, belum di stage itu. Kalau nanti malah burnout ya Bu. Iya, karena kalau uangnya sudah banyak nih, ya itu udah baru kita atur nanti. Siap. Menarik. Dulu aja gitu. Ya, Oke. Baik teman-teman, karena waktunya juga sudah terbatas ya, Bu April juga pasti ada aktivitas lain. Setelah ini kita mungkin foto dulu, gitu ya. Silahkan teman-teman aktifkan kameranya. Kita mau coba foto dengan Bu April, silahkan. Yang sedang tidak berhalangan, mungkin tidak sedang menyusui atau mungkin praktek. Silahkan. Ada banyak nih, 3 pages. Iya. Saya foto dulu ya, lumayan. Oke. Alhamdulillah nih ya, 1 jam loh ngobrol sama Bu April. Jam lebih sebenarnya. Iya. Banyak banget insight-nya buat saya juga. Karena yang saya juga sama-sama lagi memulai bisnis ya, ntar mudah-mudahan teman-teman dapat semacam manfaatnya terus disampaikan yang ke teman-teman lain gitu kan, yang juga perlu mungkin manfaatnya gitu di sharing gitu di Instagram atau di mana yang bisa jadi mungkin aja awalan ya untuk teman-teman berbisnis, menambah market lah ibarat kata gitu. Baik, saya foto dulu ya teman-teman dari page yang pertama, walaupun nggak tahu di page apa yang di page 1 page 2 ya. Tunggu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Saya simpan dulu. Nanti saya kirim ke Bu April juga ini. Kemudian page 2-nya. Oke, 1, 2, 3. Ya, kemudian page 3-nya. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini hampir selesai. Kita tutup dulu dengan closing statement dari Bu April. Mangga Bu. Closingnya nggak banyak kali ya. Pokoknya action aja. Nanti akan dengan sendirinya kita belajar dari situ. Dari situ mulai itu cari-cari gitu ya. Gitu aja sih. Saya nggak sesimpel itu. Jangan dulu, coba dulu. Dah, semangat. Siap. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu April atas kesediaannya sharing di sini. Materinya powerful banget tuh ya, pada bilang di chat powerful, bermanfaat banget. Memang benar sih kadang para ibu tuh banyak alasan. Teori sudah banyak banget. Saya udah nggak ada saya jelasin teori apa-apa, udah banyak sebenarnya. Cuman tinggal action. Betul, baik.
Baik, dengan ini saya akhiri materi, wow sharing hari ini. Nanti kita bisa ketemu lagi. Nanti teman-teman bisa ini ya, apa namanya, sharing insight-nya di IG Story, dapat apa nih dari hari ini. Nanti kan ada hadiah nih Bu April buat teman-teman sebenarnya dari para sponsor. Nanti akan di-pick berapa ya total, kalau nggak salah 9 orang, jadi lumayan banyak. Di-pick dari yang sharing di Instagram, sama juga mengajukan pertanyaan begitu ya. Nanti silahkan dan akan diinfokan pemenangnya sekitar 3 sampai 5 hari paling lama di grup, ada di grupnya begitu. Untuk yang kelewat Baik, mungkin baru saya juga Mbak Lia, sebentar, saya juga ikutan aja nanti yang pemenang tadi nanti dapat mini gold dari saya nanti. Masya Allah. Wah, mantap banget. Kenapa saya nggak saya juga ya? Nanti saya tambah. Saya tambah Mas mini gold nanti. Siap, Masya Allah. Ya. Tuh kan. Insya Allah tuh ikut-ikutan nggak bayar, dapat hadiah, dapat sponsor tuh dari Bu April, Masya Allah. Kita doakan Bu April mudah-mudahan usaha berkah terus ya Bu, ilmunya juga berkah, berbagi pada kita. Oke, jadi nanti silahkan tuh ya, tadi sudah diinfokan. Teman-teman nanti kalau yang belum tadi baru masuk di tengah-tengah, rekamannya juga ada, nanti kita infokan juga sharing linknya di YouTube-nya Momen Q. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat. Terima kasih sekali lagi Bu April, mohon maaf jika ada kesalahan selama proses sharing ini. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu, berkah selalu Bu April dan teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya baik, saya tutup ya. Silakan bisa meninggalkan ruangan. Sehat-sehat Bu April. Kapan-kapan saya main ke Bandung. Ya, ditunggu. Ya Bu, Waalaikumsalam.